Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara, adik-adik rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan langkah kaki kita menuju majelis ini, menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang yang memuliakan apa yang Allah muliakan, maka dia adalah orang yang beruntung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri majelis ini yang di dalam majelis ini kita hakikatnya sedang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita sedang tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Ya, kita bergandengan tangan, yang satu datang ke masjid ini untuk belajar, mengambil ilmu, mengambil faidah. Yang lain lagi menyediakan snacknya Pak ya, makanannya, sebagai panitianya, ada takmirnya, ada yang undangi, ada yang ngisi, kita bareng-bareng. Dan kita semoga dengan upaya kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita nanti bisa bersama-sama ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmatnya, dalam surganya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang mulia, kepada para sahabatnya dan semua umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah Nabi, perintah Nabi, ajaran Nabi sampai nanti hari kiamat. Amin. Para bapak sekalian, kita melanjutkan bahasan kita yang mungkin diulang-ulang sebenarnya, yaitu tentang diantara sifatnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang ya disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman, hambanya yang maha pengasih. Sekali lagi mereka disebut sebagai hambanya yang maha pengasih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ibadur rahman, tidak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain? Ada sebuah hal yang menjadi rahasianya, yaitu seseorang bisa menjalankan apa yang disebutkan dalam surat akhir-akhir surat Al-Furqan ini. Mereka bisa selamat dari ketergelinciran lidahnya, tergelincirnya kakinya. Kemudian dia bisa menjalankan nanti sifat-sifat yang lain, sholat malam, berinfak dengan pertengahan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal soleh yang lain. Dan kita semua tidak bisa menjalankan itu semua kecuali karena rahmatnya Allah. Allah mudahkan kita ya, Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menjalankan amal-amal kebaikan itu. Dari sana diantara sifat mereka adalah muhafadzatuhum 'ala shalah, la siyama qiyamil lail. Mereka senantiasa menjaga solat-solat mereka. Terlebih lagi termasuk juga solat sunnahnya yang mereka menjadi ya, yang senantiasa mereka jaga adalah solat malamnya. Ya, solat malamnya. Dan ini merupakan hal yang sangat mulia, sangat istimewa kalau seseorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan solat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan mereka adalah orang-orang yang menghabiskan malam mereka untuk Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan ini tentu adalah sebagian saja di antara ya aktivitas dalam solat. Karena solat tentu tidak cuma sekedar sujud dan berdiri saja. Namun ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang paling utama dalam solat. Ya, sujud dan juga berdiri.
Sujud menjadi tempat yang paling mulia dalam sholat karena merupakan tempat yang paling dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Ya, tempat yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sedang bersujud. Maka Rasulullah mengatakan fa'aktsirud du'a, perbanyaklah doa di sana. Dan kita bisa berbanyak doa tentu dalam sholat-sholat sunnah kita, Pak ya. Ya kan, kalau sholat fardu kan kita ikut dengan imamnya. Imamnya bahkan kadang kalau kelamaan kita polali yo imamnya gitu ya. Bawa keturun dan malah gitu. Tapi kita saat kita sedang sholat sendirian, sholat sunnah kita bisa panjangkan sesuai yang kita inginkan. Ya, kita bisa berdoa, mengadukan semua problem kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Apapun itu, dunia kita, agama kita, akhirat kita, diri kita sendiri, anak kita, keturunan kita, masyarakat kita, semua kita adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebaik-baik tempat mengadu. Makanya Nabi Ya'qub alaihissalam ya, ketika dikabari anaknya hilang kabeh, ya Pak ya, betul kan? Nabi Yusuf hilang. Kemudian Nabi siapa lagi satunya adiknya? Bunyamin, ya kan, hilang juga. Maka beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya adukan kedukaan saya, kesusahan saya pada Allah Subhanahu wa taala, ngadunya sama Allah. Dan ngadu sama Allah Subhanahu wa taala mulia. Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengadu sama Allah, sambati karo Allah Subhanahu wa taala istilahnya ya Pak ya. Itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa bagi kita. Ya, dalam doa-doa kita. Dan itulah sandaran kita sebenarnya. Ya, kalau kita bersandarnya pada manusia, sandarnya pada makhluk, makhluk itu ada ajalnya, ada batas hidupnya. Ya, kita sandaran sama dunia ini akan hilang semuanya. Namun sandaran kita pada zat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dirinya sendiri dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena dia adalah zat yang maha hidup, yang senantiasa memenuhi kebutuhan para hambanya, mencukupi kita. Itu zat yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Sehingga para ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika seorang betul-betul dia sungguh-sungguh pengen doa sama Allah, pengen minta pada Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya, dan Allah akan jawab itu, maka bagaimana banyak-banyakkan ketika berdoa dengan menyebut dua nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kebutuhannya insyaallah. Nah, ini yang pertama, sujud. Yang kedua, berdiri. Berdiri dalam sholat adalah tempat yang mulia juga. Sehingga para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih mulia, yang lebih utama antara berdiri dengan sujud. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan berdiri utama karena apa? Di sana ada bacaannya. Itu apa? Kita baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an di sana, ada Al-Fatihah, ada bacaan-bacaan yang lain. Sujud utama karena apa? Di sana ada tempat yang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan pada sifatnya ibadur rahman, mereka sujud dan berdiri. Yang dimaksud tentu adalah menjalankan sholat secara sempurna, tidak sekedar sujud dan berdiri saja. Itu apa? Memenuhi rukunnya, memenuhi wajib-wajibnya, sebelumnya syarat-syaratnya, syukur-syukur ditambah dengan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat itu sendiri. Nah, ini sifatnya ibadur rahman yang nampak. Mereka itu menjaga sholat-sholat mereka yang ini merupakan amalan badaniyah yang paling utama. Amalan badaniyah paling utama adalah sholat kita. Ya. Baik itu apa? Fardun wa nafalan. Baik itu sholat yang fardu maupun yang nafilah, yang sunnahnya. Ya. Terlebih lagi sholat malam. Ya, karena apa? Itu adalah sunnah yang muakkadah dari Rasulullah SAW. Yang muakkad, apa Pak berarti muakkad itu? Ditekankan sekali dari Rasulullah SAW. Sehingga para ulama mengatakan di antara mereka bagaimana paling ora jangan tinggalkan. Rasulullah itu tidak meninggalkan baik dalam kondisi sedang tidak bepergian maupun sedang bepergian dalam safar, tidak pernah meninggalkan dua sholat yang sunnah. Sholat apa itu? Satu sholat malamnya ditambah yang witirnya Pak ya. Kemudian yang kedua sholat qobliyah sebelum apa?
subuh. Tidak pernah dia tinggalkan. Dan ini yang kita upayakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Ya, salat malam apalagi. Ini yang tentu yang sebuah hal yang berat, namun ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka jadi mudah. Dan di antara resepnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan itu tidak untuk salat malam saja. Beliau akan mengatakan barang siapa yang membiasakan at-tasbih, membaca tasbih sebelum tidur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia memenuhi hajat kebutuhan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bertasbih sebelum tidur. Ya, komplit maksudnya. Sebagaimana hadis yang disebutkan Rasulullah SAW ajarkan kepada Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu apa? Subhanallah berapa kali, Pak? 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah berapa? 33 kali. Dan Allahu Akbar 34 kali, sehingga genap 100. Ini nanti kita praktekkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita memenuhi hajat kebutuhan kita, dunia kita maupun agama kita. Ini salah satunya tentu saja. Nah, banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ya menjaga salat malam ini. Ya. Sehingga hal ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara sifatnya ibadur rahman. Sifatnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Di antaranya Rasulullah mengatakan afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Ya, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Ya, salat malam. Demikian juga Rasul mengatakan alaikum biqiyamil laili. Hendaknya kalian kerjakan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh zaman dulu pun kebiasaan mereka adalah menjalankan salat malam. Berarti juga ada syariatnya bagi mereka. Tapi entah bagaimana tata caranya tentu akan berbeda. Dan itu ya yang terpenting bagi kita tentu sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai petunjuk bagi kita bahwa orang-orang soleh kebiasaan mereka itu menjalankan sholat malam. Berarti kados pundi kalau panjenengan sami yang ingin berusaha menjadi orang yang soleh, karena kita kumpul di sini juga dalam rangka itu, ya benar Pak ya? Ya kita dalam rangka pengen menjadi orang yang soleh. Baik, ya bahkan di antara doa-doa kita juga wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah kumpulkan saya, ya bersama orang-orang yang soleh nanti. Ya ketika saya meninggal juga kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Beliau di akhir ayat beliau bagaimana beliau? Ya beliau katakan ila rafiqil a'la. Ya Allah, ya kumpulkan saya bersama orang-orang yang ada di tempat yang tinggi di surgamu. Salah satu di antara maknanya. Ya. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan salat malam itu merupakan qurbah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, maka hendaknya dia menjalankan salat malam. Dan ini adalah hal yang benar dari Nabi, sah dari Nabi. Kita ingin mendekat pada Allah, dan semua orang kaum muslimin mestinya ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara yang benar, cara yang sahih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan salat malam. Dan juga sekali lagi tentu hal-hal yang semua hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan masalah agama ini, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka itu semua adalah qurbah, hal yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mengantarkan kita pada derajat wali. Kita beberapa berkali-kali kita sampaikan Pak ya, orang pengen menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat pada Allah, yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Kerjakan yang wajib, ditambah kerjakan juga yang sunnah hukumnya.
Ya, ini jelas ini sunnah itu berarti harus berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wali itu, ya, para wali itu derajatnya di bawah atau di atasnya para nabi? Di bawahnya para nabi dan rasul. Ya, mana derajat yang paling tinggi, Pak? Rasul, nabi, atau wali? Yang paling tingginya rasul, kemudian nabi, kemudian para wali. Ini juga yang disebutkan oleh, ya, dalam penjelasan akidah Thahawi, ya, para ulama menjelaskan tentang ini. Ya, karena sebagian kaum muslimin yang keliru dalam memahaminya, bagaimana mereka mengatakan paling tinggi adalah wali, di bawahnya sedikit nabi, di bawahnya adalah rasul. Keliru ini. Orang bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia mengikuti nabi dan rasul. Ora mungkin jadi rasul bagi wali kalau nggak ngikuti itu. Dan terus mau yang diamalkan terus apa? Kan itu kan. Nah ini jadi para wali adalah mereka yang mengikuti para nabi dan rasul. Tentu yang di akhir zaman harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin keluar dari ajarannya. Tidak bisa kemudian mengatakan berdalih seperti Nabi Musa dengan Nabi siapa, Pak? Khidir, gitu kan? Ya nggak bisa, karena itu beda. Di akhir zaman, ya, nabinya cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Ono nabi liyane kudu melu Nabi Muhammad. Termasuk nanti Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya lagi, ya, karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nanti ketika diturunkan yomelu syariatnya Nabi Muhammad SAW, orang nganggu Injil. Tapi bagaimana menggunakan Al-Qur'anul Karim, ya Jumatan kaya awake dhewe gitu loh. Ya salat fardu bersama kita, bahkan bagaimana melu jadi makmum gitu kan. Karena apa, yang jadi pemimpinnya waktu itu imam siapa, Pak? Imam Mahdi. Ya, cicit atau keturunannya dari Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian dari umat kita sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin gitu loh. Nah ini, jadi nggak boleh kemudian, ya, jadi pemahamannya itu keliru ketika mengatakan wali itu di atasnya nabi, ya, dan mengatakan bagaimana wali untuk terus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, Pak. Ya, ini keliru. Kalau ilham mungkin, tapi kalau wahyu tidak mungkin, karena wahyu itu hanya diberikan Allah kepada siapa? Nabi dan Rasul, gitu loh. Ini sekedar tambahan, Pak, ya. Jadi orang kalau pengen mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi. Yang wajibnya, yang sunnahnya. Termasuk yang sunnah ini apa? Yang utama diantaranya adalah menjalankan sholat malam. Wa makfaratun lisayyi'at, dan sholat malam itu juga merupakan penghapus dosa-dosa. Sebagaimana hadis yang lain yang Rasul menyebutkan diantaranya was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nara. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Demikian juga Rasulullah menyebutkan setelah itu wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di malam hari. Ini juga sebagai penghapus dosa kita, sujud kita, ruku kita, berdiri kita, itu aja adalah menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang saya ditanya, Pak, sama jamaah pengajian juga di tempat yang lain itu, karena takutnya ketika disebutkan tentang masalah dosa, nanti gimana ya Ustaz? Ya, kalau di akhirat padahal dosa saya banyak, padahal harus mampir dulu ke neraka. Harus nggak, Pak, seorang mampir ke neraka, Pak, kalau dosanya besar, Pak? Harus nggak? Tidak. Dia itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apalagi kita sekarang masih dikasih umur. Artinya bagaimana kalau dosa kita sebanyak apapun itu, ya, kita mau bertobat pada Allah, kita perbanyak istighfar setiap harinya, maka bagaimana? Allah itu Maha Pengampun, ya. Maka Rasulullah dalam hadis yang di akhir itu sampai disebutkan sama Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, yang menunjukkan harapan beliau. Ya, beliau orang soleh, Pak. Ya, beliau orang soleh. Tulisannya sampai hari ini banyak sekali yang kita baca, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, ada Syarah Muhadzab dan sebagainya. Itu bagaimana? Beliau orang soleh, namun bagaimana? Lihat dalam Arba'in Nawawiyah itu sampai di akhirnya beliau membawakan hadis itu.
Hadis tentang pengharapan yang besar. Ya. Innaka ma rajautani ma da'utani wa rajautani wa fartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, selama kalian itu berdoa padaku, berharap padaku, aku akan ampuni dosa-dosa kamu meskipun banyak bagaimana, dan aku enggak peduli, kata Allah. Ya, selama kita harapan kita saat kita dosa, banyak kesalahan kita, kemudian kita mengharap pada Allah, kita berdoa pada Allah, minta ampunan pada Allah, dan itu yang selalu kita lakukan. Harapan kita cuma pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah katakan, ghafartu laka, aku akan ampuni ya dosa-dosamu meskipun bagaimana dosamu, dan aku enggak peduli. Ya. Sehingga ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Pak menyampaikan sebuah riwayat hadis yang mirip-mirip dengan yang lain sebenarnya, bahwa nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghadapkan ada seorang yang dia banyak dosanya. Ya. Kita ingat di akhirat kumpulnya banyak, kumpul semua manusia. Bangsa Jin juga kumpul di satu tempat, di Arasat namanya. Arasat itu tempat ya yang tidak ada apa Pak? Rano gunungnya, rano apa namanya, cuma tanah datar semuanya. Nah, kumpul kabeh manusia sudah kan gitu. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala dekatkan seorang hamba padanya dan ditutupi dari semua manusia. Maksudnya apa yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala orang enggak tahu. Kemudian bagaimana? Ditunjukkan padanya kitabnya, karena kita semua nanti akan baca kitab kita masing-masing dewe-dewe. Allah katakan iqra kitabak, waca dhewe kitabmu. Sing wis tok lakoni apa wacana dhewe. Kemudian bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala cuma sekedar meminta pengakuan dari orang tadi. Ora didetail, didedes ngopo soalnya dan sebagainya, tidak. Namun bagaimana? Allah Subhanahu wa taala cuma meminta pengakuan dari orang tersebut. Semoga ini adalah kita juga nanti. Kaya mbakku kowe tok lakoni iki apa rabien. Ya dia baca sendiri, benar ya Allah. Wis arep ngopo selak ra iso. Orang munafikin yang selak, Pak. Ya, orang-orang kafir juga selak. Dan bagaimana? Kemudian dikunci mulut mereka kan itu kan. Yang berbicara apa? Tangannya, kakinya, anggota tubuhnya ngomong. Tapi orang mukmin dia mengatakan, "Na'am, benar ya Allah saya lakukan." Ditunjukkan lagi dosanya. Tok lakoni kimbian. Benar ya Allah. Kamu lakukan ini dulu di hari ini jam ini, mungkin sekarang kita lupa, tapi ketika dibuka catatannya benar ketok ya awake dhewe itu kan. Ya, benar ya Allah. Maka bagaimana? Ya, dengan satu huruf sematinya semuanya. Apa yang kamu lakukan begitu banyak tadi, satu huruf, ya satu kata, diampuni. Kenapa? Tahu enggak? Ya, karena kamu senantiasa berharap ya ampunan hanya padaku. Pada siapa Pak? Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Ya, kita berharap semua yang kita sudah lakukan sejak kita balik sampai hari ini berapa puluh tahun itu Allah ampuni semuanya. Ini Pak ya. Dan itu apa namanya? Salat malam dia menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsmi. Setengah 6 Pak. Sudah. Burung rampung Pak. Wa manhatun lil itsmi. Demikian juga sebagai menghalang kita, pencegah kita dari berbuat dosa. Orang menjalankan sholat itu Pak, saudara-saudara kita sudah sholat ya, kadang-kadang berlaku dosa dan sebagainya, itu cek apik gitu loh. Bukan apik dosanya Pak ya. Apiknya bagaimana? Dia sudah menjalankan apa Pak? Sholatnya. Ya. Kalau dia nggak menjalankan sholat, luwih mungkin kok ngono kuwi. Ya. Makanya Bu Hamka atau yang lain juga ditanya kayak gitu kan. Ya. Ditanya bagaimana kok ini? Wahai Bu Hamka, ini kok sudah orangnya sudah sholat tapi kok masih perbuatannya seperti itu. Ya, jawabnya bagaimana? Kuyen ora sholat luwih parah gitu loh. Gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana seorang muslim insyaallah dengan ketika dia menjalankan sholat, ya Allah Subhanahu wa taala masih akan memberikan hidayah pada dia. Loh iki loh penting gitu Pak. Ajak dulu. Bertahap nanti di depan. Kita pun jadi bisa datang ke masjid sini pun juga bertahap. Benar kan Pak? Ya, kita bisa menjalankan ibadah apapun juga bertahap. Makanya kalau sama orang lain ojo akeh tuntutan itu. Tuntutannya lebih banyak untuk diri kita sendiri. Kowe kudu iso ngene. Kan itu Pak. Benar Pak? Ya kan, kalau wong liya
suwe koyo ngono terus ya gitu kan. Bagaimana? Ya dia juga bisa kayak gitu, juga bisa wah perjuangannya berat ya gitu kan. Tapi untuk kita sendiri ya sudah, kita ngasih target-target kita kan gitu kan. Nah itu sholat, baik itu sholat malam maupun sholat yang fardu, ya apalagi yang fardu, itu semuanya pencegah dari perbuatan dosa. Makanya Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya dia pencegah dari perbuatan yang kecil dan karena ini juga kita sekilas bagaimana Rasulullah itu menjalankan sholat malam. Beliau menjalankan hampir semua malam. Maksudnya bagaimana? Beliau menjalankan pernah di awal malam. Contohnya pas sholat di bulan di awal malam. Makanya sebagian para ulama mengatakan pilih sing bengi apa sing awan sing awal. Ya sing awal itu sunnahnya kaum muslimin dari dulu. Sholat tarawih itu kapan, Pak? Sholat isya toh? Ya kan? Dan itu terus itu dari zaman ke zaman kayak gitu. Makanya sebagian para ulama mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal atau kalau nggak salah, beliau katakan bagaimana sunnahnya kaum muslimin yang sudah dilakukan, maksudnya mengikuti dari zamannya para sahabat Nabi. Yo awal sholat malam itu, awal malam. Ya nanti kemudian kalau kemudian ditambahi malam hari lagi, yo silahkan kan gitu ya. Cuma itu kebiasaan kita kan sampai hari ini pun juga begitu, benar kan? Ya kita tarawihnya kan awal setelah sholat isya kan gitu ya. Nah ini beliau SAW menjalankan sholat di awal malam pernah, kemudian juga di tengah malam, ya. Kemudian juga di akhir malam, dan kemudian yang ini yang terus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW menjalankan yang paling banyak di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, berarti sekitar jam berapa? 1 sampai subuh kan itu kan, jam subuh. Ya, ketika beliau sudah hampir witir, beliau bangunkan istrinya. Ya Aisyah, oh diri. Wahai Aisyah, bangun, sholat witir. Itu sehingga bagaimana kita menjalankan sholat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupakan bagian keluarga kita. Ya, mungkin yang tangi luwih akeh timbang awake dhewe ora iso, atau mungkin sebaliknya, Pak. Sing kuat sholat malam ibu-ibu apa bapak biasanya? Ya tahu ya, nanti rahasia masing-masing gitu ya. Nah apalagi ini terakhir Pak ya, apalagi yang utama itu ya, yaitu apa? Di akhir malam. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Kita imani sudah toh. Ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Rasul mengatakan Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wis jangan kita mikir loh, kok turun berarti bagaimana? Yang itu apa namanya? Itu pikiran kita, Pak. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak bisa melihat zatnya. Dan bagaimana turunnya Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak tahu, karena itu gaib, perkara yang gaib. Sudah, kalau perkara yang gaib itu kita sudah imani gitu aja. Tentang bagaimana wis itu serahkan sama Allah. Kan itu ya. Yang terpenting bagaimana keutamaannya kita cari. Ya, Rasulullah mengatakan, ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, Allah mengatakan mayyad'uni fa astajib lahu. Sopo sing dungo, siapa yang minta padaku, aku akan kabulkan. Mayyas'aluni fa'utiyah, barang siapa minta padaku, aku beri. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Loh, ini yang penting. Ya, kita imani sudah bahwa Allah turun ke langit dunia dan Allah janjikan sing akeh urusane, sing akeh kebutuhane, sing akeh napa Pak? Utange, gitu kan, harus bayar toh. Ya, bagaimana? Minta, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala di akhir malam. Ini kesempatan bagi kita. Makanya bagaimana kita itu kalau tahu hadis ini juga dan hadis-hadis yang lain, kita lebih tenang. Kita pengen doa, kita pengen nyari berkahan, cukup dengan apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Kita ndonga salah satu kecuali kalau kita bisa datang ke mana, Pak? Tanah suci, kita ke Rodo depan apa Pak? Multazam, ya kan? Di tempat-tempat yang mustajab. Tapi bagaimana? Kita kalau belum bisa ke sana, ya ora iso bendina ke sana. Maka bagaimana? Sudah setiap malam ada tempatnya. Kita mau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sudah janjikan pasti akan Allah kabulkan. Wis iki sing jadi resep bagi kita. Siapapun yang punya banyak hajat, kebutuhan, ya sedang dalam kesulitan, minta sama Allah, DDP sama Allah Subhanahu Wa Taala di akhir malam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk bisa menjalankan sholat lail
bisa menjalankan sholat malam, sholat witir, dan Allah mudahkan itu sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Demikian para Bapak sekalian, semoga yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.